Film diawali dengan seorang pria bernama Noli. Dia terkenal sebagai pencuri di kotanya. Hari itu Noli sedang mengincar barang milik ibu-ibu yang sedang berbelanja di pasar. Tak butuh waktu lama, Noli pun berhasil mengambil beberapa ponsel milik warga. Dan Noli berhasil melarikan diri. Ketika itu Noli memutuskan untuk pulang dan memamerkan barang curiannya kepada Esma pacarnya. Meski belum menikah, Esma selalu memperlakukan Noli sebaik mungkin. Dia menyiapkan makanan kesukaannya. Saat itu, Noli mengetahui kalau Esme menerima barang pemberian dari kapten. Tentu saja Noli pun marah terhadap Esme. Noli sangat cemburu apabila Esme selalu berhubungan dengan sang kapten. Mereka berdua berdebat dan akhirnya Noli meminta maaf kepada Esme karena dirinya terlalu cemburu. Suatu hari, mereka berdua melihat orang asing yang sedang berjalan sendiri. Mereka berdua kerjasama untuk bisa mengambil barang orang itu. Tak butuh waktu lama, Noli pun bisa mengambil ponsel milik orang itu dengan Esme sebagai umpannya. Dengan barang curian itu, mereka bisa membeli barang kebutuhan mereka berdua. Dan tanpa sengaja, mereka berdua bertemu dengan sang kapten di jalan. Ketika itu, sang kapten menawarkan pekerjaan pada Esme. Mendengar itu, Noli pun marah pada sang kapten. Noli mengatakan pada sang kapten kalau dirinya masih bisa memenuhi segala kebutuhan Esme. Karena tak ingin berdebat, mereka berdua melanjutkan perjalanan dan meninggalkan sang kapten. Sesampainya di rumah, Noli meminta maaf kepada Esme karena dia belum bisa membahagiakannya. Noli berjanji pada Esme akan berhenti dari pekerjaan ini. Dia juga ingin menikah secara resmi, agar kelak mereka bisa hidup bahagia selamanya. Kemudian di keesokan harinya, teman Noli pun datang ke rumahnya. Dia mengatakan bahwa ada target baru yang harus mereka jalani. Mendengar hal itu, Noli langsung melancarkan aksinya dan dengan mudahnya mereka berhasil membawa tas milik perempuan. Tapi sialnya, temannya itu justru mengingkari janjinya. Dia menyikat Noli dan membawa kabur tas hasil curian itu. Sedangkan Noli sendiri, dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Esme yang melihatnya pun merasa bingung, mengingat biaya rumah sakit cukup mahal. Karena hal itulah Esme pun mencoba untuk menemui kapten di kantornya. Kedatangan Esme di kantor kapten tentu untuk meminjam sejumlah uang dengan alasan untuk biaya rumah sakit Noli. Mendengar hal itu, tentu dengan senang hati sang kapten pun langsung memberikan bantuan kepadanya. Namun, semua itu tak gratis. Sampai pada akhirnya mereka pun main-main bersama. Dan sialnya, hal itu diketahui oleh Rika, wanita yang menyukai Noli. Rika mengetahui bahwa Esme ada main dengan sang kapten. Setelah mendapatkan uang itu, Esme pun tiba di rumah sakit. Dia membawakan sejumlah obat yang dibutuhkan oleh Noli. Singkatnya, setelah Noli sembuh, dia dihampiri oleh Rika dengan mengatakan bahwa dirinya melihat Esme keluar dari kantor sang kapten ketika Noli dalam perawatan di rumah sakit. Setelah itu, dia pun pergi begitu saja. Sejak saat itulah, Noli pun semakin bingung. Apa maksud Esme untuk menemui sang kapten? Dia semakin curiga sampai-sampai dia pun mencoba menanyakan uang yang dipakai untuk biaya rumah sakit waktu itu. Namun Esme mengelak bahwa dia dapat pinjaman dari orang pasar. Dan dia juga menjual ponsel miliknya. Keributan pun sempat terjadi di antara mereka. Namun pada akhirnya, Noli meminta maaf karena dirinya rela berkorban untuknya. Hingga di suatu malam, kapten mengunjungi kediaman Esme, yang dimana saat itu Noli tidak berada di rumah. Melihat keadaan yang sepi, kapten mencoba meminta jatah kepada Esme. Akan tetapi, Esme menolaknya. Di saat itulah, Noli tiba-tiba pulang tepat waktu. Dia langsung menghajarnya. Sampai pada akhirnya, sang kapten mengatakan bahwa Esme pernah meminjam uang untuk biaya rumah sakit Noli. Dan tak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa dirinya pernah main-main bersamanya. Mendengar hal itu, Noli semakin kesal. Esme mencoba menenangkannya
dengan mengatakan semua itu dia lakukan hanya untuk biaya pengobatan dirinya. Namun Noli tak percaya begitu saja. Dia bahkan memilih untuk pergi meninggalkan rumah. Sejak saat itulah, hubungan mereka semakin renggang. Rika yang mengetahui hal itu semakin senang. Dia bahkan menghasut Noli untuk meninggalkan Esme. Dan tak hanya itu, Rika juga mengajak Noli untuk tinggal bersamanya. Hingga di suatu malam, Noli tampak seperti orang gila. Tiba-tiba saja, Noli membangunkan Esme dan memperlakukan Esme dengan kasar. Dia bahkan tega melukainya. Ternyata sifat Noli semakin menjadi ketika dia berada di taman. Bahkan, dia juga tidak menghiraukan sapaan dari Rika. Karena ada sesuatu yang aneh terjadi pada Noli, Rika pun mengajaknya untuk pulang. Puncaknya di malam itu Noli menghayal kalau Esme sedang main-main bersama dengan kapten. Dia pun segera mengambil senjata dan menghajarnya. Namun semua itu hanyalah ilusi belaka, yang ternyata itu adalah Esme. Rika mencoba menolongnya, sampai pada akhirnya Esme berhasil selamat dari kejadian yang telah menimpanya. Sedangkan Noli sendiri, dia langsung dibawa ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pengobatan. Singkatnya, setelah beberapa bulan kemudian, Esme terlihat mengunjungi Noli yang sedang dirawat. Menurut suster bahwa Noli sudah stabil dan bisa diajak bicara. Di situ Noli pun mengatakan kalau dirinya ingin berhenti mencuri. Sedangkan Esme sendiri, dia telah bekerja di sebuah pabrik di kotanya. Dia bahkan berjanji akan menunggu Noli hingga sembuh. Dan setelah itu mereka akan segera menikah. Dan film pun selesai. Oke Movie Lover, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.